Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Bawa gedang digawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan wilujatin siji. Wani. Halo Cak dan Neng pemirsa setia Cak Pajak. Bertemu lagi ya dalam episode baru Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Hari ini kita mau cangkruan berfaedah membahas informasi soal perpajakan tentunya bersama dengan Neng Gigi dan Cak Iping. Halo Cak, halo Neng. Cangkruan lagi ya. Membahas tentang pajak. Oh, tentunya supaya makin banyak Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak itu yang makin mengenal peraturan-peraturan perpajakan Ya. dan isu-isu perpajakan terkini, biar nggak ketinggalan Ya, dong. betul. Hari ini kita mau membahas soal program penguapan sukarela nih Cak Iping. Ya, baik, waktunya tinggal sedikit lagi ya, Neng Udah Kiki. last minute banget nih. Iya, bentar lagi sudah mau berakhir. Ya. Tapi ternyata memang masih banyak Cak Daning, para wajib pajak itu masih hitung-hitung nih Cak Iping, masih Iya, berpikir. betul. Karena gini Cak Iping bilangnya, ini kok tarif PPS ini kok mahal sih gitu. Ya. Ya, Gimana ini Cak Iping, masa dibilang mahal? ya betul, Neng Kiki dan Cak Daning semua memang banyak beredar kalau kita melihat tarif PPS ini kok mahal ya. Kok sampai 6, 8, 11, 12, 14, 18 gitu ya. Mahal gitu ya. Kemudian tentu Cak Daning melihatnya kepada dulu waktu TA enggak segitu kok seperti itu ya, Iya Neng Kiki betul, ya. Ya, yang ditanyain iya, itu. karena memang Cak Daning ini membandingkannya dengan TA gitu ya. Kalau TA dulu kita ingat ada beberapa periode waktu ya, tiap periode itu memang apa namanya tarifnya berbeda-beda. Dulu ada yang 2%, 3%, 5% gitu ya, Gigi ya, kalau ingat saya seperti itu. Namun kawan pajak perlu kita sadari bahwa TA itu sudah berakhir kawan pajak ya. TA itu tahun 2016 dan 2017. Ketika itu pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak gitu ya. Dalam proses pemerintah sudah mempunyai banyak data gitu ya. Namun saat itu diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya sampai dengan 2015 dengan tarif yang saat itu memang cukup murah gitu ya, 235. Namun kemudian saat ini kemudian ada program PPS yang kawan pajak mungkin banyak bilang bahwa itu TA kedua. Tarifnya kok menjadi 6, 8, 11 gitu ya. Jadinya kok mahal gitu ya dibandingkan dengan TA. Kawan pajak sebuah ilustrasi, misalkan kawan pajak dulu punya kesempatan untuk membeli tiket dengan harga 2, 3, dan 5 gitu ya. Kemudian keretanya sudah berangkat ini kawan pajak tahun 2017 dulu. Sekarang ada lagi ini kereta yang kedua, kesempatan kedua bagi kawan pajak untuk menuju tempat tujuan, yaitu kewajiban perpajakan yang benar, jelas, dan lengkap. Tarifnya memang 6, 8, 11 gitu ya. Saat ini tarifnya segitu gitu ya. Kalau kawan pajak mau tarif promo yang dulu 235 itu sudah lewat dan keretanya sudah berangkat gitu ya. Sekarang ada tarif promo yang kedua, yaitu dengan tarif 6, 8, dan 11. Kalau kawan pajak membandingkan dengan tarif promo yang dulu, itu sudah lewat dan kawan pajak sudah tidak bisa menaiki kereta itu. Tarif promo itu sudah lewat, keretanya sudah berangkat. Jadi kawan pajak tidak semestinya membandingkan tarif PPS ini dengan tarif TA, karena kawan pajak sudah tidak bisa ikut TA lagi. Kawan pajak semestinya membandingkan tarifnya murah atau tidak itu dengan ketentuan yang saat ini berlaku, bukan dengan ketentuan yang telah kawan pajak lewatkan. Silakan kawan pajak, nanti kita bahas lebih lanjut ya Neng Gigi. Kita bandingkan, coba mungkin Neng Gigi bisa menjelaskan tarif TA situ ya. Tarif PPS, mohon maaf. ya memang kalau dibilang mahal dibandingkan sama TA, keretanya udah berangkat gitu ya Cak Iya, Iping ya. betul. Jadi udah kemarin itu keretanya udah berangkat, kita nggak bisa lagi. Betul. Jadi tarifnya jangan dibandingkan. Nah mungkin Karena kalau kita sudah nggak bisa lagi ikut yang kemarin. betul udah nggak bisa, sudah lewat gitu ya. Nah mungkin kita review dulu mungkin ya Cak Iping ya untuk tarif PPS supaya lebih mudah ya untuk
membandingkan gitu ya, untuk Ya. menghitung-hitung sebaiknya ini gimana, ini ikut atau enggak ya. Mungkin kita review sebentar ya untuk tarif PPS-nya ya. Jadi PPS itu ada 2 kebijakan ya Cak Daning. Untuk kebijakan pertama yang ditujukan bagi wajib pajak peserta TA yang belum mengungkapkan seluruh hartanya pada saat mengikuti TA, ada 3 tarif. Tarifnya ada yang paling rendah itu 6%, yaitu untuk harta-harta di luar negeri yang direpatriasikan kemudian diinvestasikan, dan juga harta-harta dalam negeri yang diinvestasikan. Kemudian untuk tarif yang kedua adalah sebesar 8%. Nah, 8% ini adalah untuk harta-harta yang ada di luar negeri kemudian direpatriasikan, dan juga harta-harta dalam negeri yang hanya dideklarasikan saja. Nah, kemudian untuk tarif tertingginya adalah sebesar 11% untuk harta-harta yang ada di luar negeri yang hanya dideklarasikan saja. Itu adalah untuk PPS kebijakan yang pertama. Nah, bagaimana untuk PPS kebijakan 2? Juga ada 3 tarif ya. PPS kebijakan 2 yang ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh harta yang diperoleh pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di dalam SPT tahunan 2020, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan membayarkan pajak penghasilan final dengan tarif, ada 3 lapisan tarif. Yang paling murah itu sebesar 12% untuk harta-harta yang ada di luar negeri yang kemudian direpatriasikan dan diinvestasikan, serta harta-harta di dalam negeri yang diinvestasikan. Lapisan tarif yang kedua adalah sebesar 14% untuk harta-harta luar negeri yang direpatriasikan saja dan harta dalam negeri yang dideklarasikan saja. Nah, kemudian untuk tarif yang paling tinggi itu ada sebesar 18%. Itu adalah untuk harta-harta yang ada di luar negeri yang hanya dideklarasikan saja. Jadi untuk masing-masing kebijakan tersebut ada 3 tarif yang bisa dipilih oleh para wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela. Jadi ini sudah terlihat dulu nih. Kita pertama kan tadi tarif TA-nya Cak Iping sudah sampaikan. Sekarang tarif PPS-nya sudah kita review juga. Nah, jadi gimana? Tarif PPS ini mahal apa murah? Nah, kita bandingkan gitu ya Cak Iping ya. Baik, berarti kita sepakat ya Cak Daning, Ning Gigi, kalau kita sudah tidak bisa ikut TA karena TA sudah berakhir. Tarif yang 2, 3, dan 5% tadi sudah berakhir. Kemudian Ning Gigi memberikan kesempatan, pemerintah memberikan kesempatan tarif yang kedua. Pemerintah memberikan kesempatan lagi gitu ya. Karena saat ini data dan informasi yang dimiliki DJP semakin banyak gitu ya. Kemungkinan ada harta yang Cak Daning belum melaporkan di SPT maupun di TA, itu semakin terbuka kesempatan di Direktorat Jenderal Pajak untuk menemukannya. Apa risikonya ketika DJP menemukan hal itu? Ada harta yang belum diungkap dalam TA, ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan gitu ya. Kebijakan 1 gitu ya, artinya kalau kawan pajak tidak memilih kebijakan 1, kawan pajak ada harta yang belum diungkap dalam TA kemudian ditemukan oleh DJP. Risikonya adalah bagi orang pribadi, maka dia dikenakan PPh final 30% ya. Untuk badan 25% dan untuk wajib pajak tentu 12,5%. Kita anggap kita orang pribadi biasa. Jadi ada harta yang kawan pajak lupa atau tidak diikutkan TA, kemudian DJP menemukannya, maka kawan pajak akan dikenakan tarif PPh final 30%. Belum selesai sampai di situ, masih ditambah sanksi 200%. Jadi misalkan kawan pajak ada lupa rumah 1 miliar belum dilaporkan, maka dia dikenakan, rumahnya harga 1 miliar ya misalkan, maka dia akan dikenakan PPh final 30%, artinya 300 juta. Masih ditambah sanksi 200%, 600 juta. Sisa berapa dia? 100 juta ya Cak Daning. Ini kan sangat eman ya. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Cak Daning tidak bisa membandingkan dengan TA karena kawan pajak sudah tidak bisa lagi kembali ke TA. Pilihannya sekarang mau pembetulan SPT tahunan atau mau ikut PPS dengan tarif yang dijelaskan oleh Ning Gigi tadi. Kondisi yang kedua, ada kawan pajak yang belum melaporkan harta di SPT tahun 2020 gitu ya. Tidak masalah sebenarnya ketika
penghasilannya pajaknya 2016 sampai dengan 2020 itu telah dibayar dengan benar, jelas dan lengkap. Tapi ketika penghasilannya itu tidak dilaporkan dengan sesungguhnya, pajaknya tidak dibayar dengan sesungguhnya, itu akan terakumulasi dengan harta, akan kelihatan di situ. Ada harta sekian, tapi penghasilannya adalah sekian, jadi kurang gitu ya. Itu akan terdeteksi oleh kantor pajak. Akibatnya apa? Maka akibatnya kawan pajak harus melakukan pembetulan gitu ya. Kalau hartanya 2016 ya pembetulan 16, 17, 18, 19, 20. Harus membayar pajak yang kurang bayar ditambah dengan saksi administrasi sebagaimana undang-undang PPh atau undang-undang HPP. Seperti itu kawan pajak. Jadi silakan dibandingkan antara kawan pajak sekarang diberikan kesempatan lagi oleh pemerintah untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam TA maupun pembetulan, atau kawan pajak melakukan mekanisme biasa pembetulan. Tapi kawan pajak tidak bisa lagi kembali ke tarif TA karena TA sudah berakhir. Seperti itu. Ini Gigi. Kalau dibandingkan seperti itu ya Cak Iping ya, jadi terlihat ya kalau misalkan tarif PPS ini jauh lebih ringan daripada sanksinya tadi loh. Kalau misalkan ternyata harus pembetulan atau ditemukan harta-harta yang belum diungkapkan, ini lumayan nih kesempatan ya, luar karena biasa. Memang mungkin Cak Daning melihat ke TA ya, TA dulu sekian kok sekian. Kan menjadi tidak adil ketika ada kesempatan kedua tarifnya menjadi lebih sama atau lebih murah gitu. Betul. Kalaupun nanti ada misalkan TA ketiga pasti lebih tinggi lagi, tidak mungkin pemerintah memberikan tarif yang sama atau lebih rendah dari TA maupun PPS sekarang, seperti itu. Jadi kesempatan ini sayang banget ya kalau misalkan tidak dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Nah kalau misalkan memang pengen tarif yang paling murah, itu kan berarti ya silahkan aja milih tadi yang tadi untuk investasi bisa ya Cak Iping ya. Kalau untuk kebijakan 1 tarifnya 6%, kalau untuk kebijakan 2 tarifnya 12%. Nah itu silahkan aja. Nah kalau misalkan untuk investasinya ini apa Cak Iping yang bisa dipilih oleh wajib pajak yang memanfaatkan program pengungkapan sukarela? Baik, untuk pilihan investasinya, untuk memulai kawan pajak sudah tarifnya tadi murah, pengen tarif yang paling murah lagi yaitu 6% dan 12%. Kalau hartanya itu diperoleh 2015 ke bawah, boleh pakai 6% gitu ya. Kalau sampai dengan 2020 hartanya 2016 sampai dengan 2020 masih berhak tarif 12%. Caranya adalah diinvestasikan. Diinvestasikan kemana gitu ya? Ke SBN yang pertama, pilihan pertama. Yang kedua adalah hilirisasi sumber daya alam dan renewable energy gitu ya. Seperti itu nih Gigi. Sektornya mana saja gitu ya investasinya. Itu sesuai dengan KMK 52 tahun 2022. Kawan pajak bisa download di internet ya. Di situ ada 332 sektor yang kawan pajak bisa lakukan investasi di situ. Itu untuk mendapatkan tarif yang paling murah. Jadi udah ada banyak pilihannya ya. Dan apakah kalau misalkan saya memilih investasi, berarti pada waktu saya mengikut PPS itu langsung harus sudah diinvestasikan hartanya? Oh, tidak kawan pajak. Jadi memang ada, mungkin kawan pajak berpikiran bahwa nanti 30 Juni harus sudah diinvestasikan seperti itu ya. Tidak. Kawan pajak cukup mengisi formulir komitmen di nanti PPS gitu ya, di secara online. Cukup di situ upload dokumen komitmen bahwa kawan pajak ingin menginvestasikan. Investasinya kapan? Investasinya sampai 30 September tahun 2023. Seperti yang Gigi ya. Betul, seperti itu. Nanti mau dicek lagi ya, kayaknya 30 September 2023. Ya, masih ada waktu gitu ya. Yang penting kawan pajak sekarang berkomitmen untuk melakukan investasi, maka silakan menggunakan tarif yang paling murah. Nanti masih ada waktu sampai 30 September tahun 2023 untuk merealisasikan investasinya. Seperti itu. Dan itu untuk holding periodnya 5 tahun 5 tahun. Ya? 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu misalkan saya tadi milih di sektor ini, kan ada sektornya ada banyak ya? Iya. Itu nanti saya pindahin boleh nggak sih investasi? Boleh. Jadi kawan pajak masalah investasi ini kan kembali ke kawan Cak Daning semuanya ya, mau pilih yang mana. Yang menguntungkan bagi Cak Daning mana gitu ya. Tapi kemudian setelah diinvestasikan pertama ke sektor-sektor industri gitu ya, merasa kok nggak menguntungkan, silakan gitu kawan pajak bisa beralih investasi ke SBN misalkan yang lebih pasti mungkin. Jadi boleh dipindahkan setelah 2 tahun, kemudian jadi maksimal boleh dipindahkan setelah 2 tahun, dalam 1 tahun maksimal 1 kali perpindahan investasi, seperti itu Neng Gigi.
Dan jadi- diberikan jeda juga, diberikan jeda waktu 2 tahun untuk perpindahan antar investasi. Misalkan kan mau dicairkan kan butuh waktu seperti itu ya, diberikan jeda 2 tahun. Jadi secara total sebenarnya holdingnya bisa sampai 7 tahun seperti itu. Jadi memang program penguapan sukarela ini selain ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menyelesaikan permasalahan perpajakan yang lalu yang belum terselesaikan, Ya. itu juga ada suatu makna penting bahwa nanti lewat PPS ini ada investasi. Investasi Iya, ini betul. tujuannya kan untuk pertumbuhan perekonomian Menggerakkan Indonesia perekonomian juga. Indonesia, Betul. pemulihan ekonomi nasional gitu. Jadi ya itu tadi ya, ternyata ada arti penting lainnya nih dari Iya. PPS selain untuk kesempatan wajib pajak juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, Cak Iping, kalau misalkan ini kan saya memilih tarif yang paling rendah, saya mau komitmen investasi. Tadi kan diberi waktu sampai September 2023. Ternyata sampai September 2023 belum terrealisasi. Itu terus gimana? Apakah surat keterangan pengamanan surat keterangan PPS saya ini akhirnya langsung batal atau gimana? Ya, Cak Daning memang kalau misalkan kawan pajak melakukan ingin repatriasi atau investasi sudah mendapatkan manfaat tarif yang lebih murah, kemudian karena sesuatu hal gitu ya, kemudian gagal repatriasi atau gagal investasi, maka kawan pajak nanti ada tambahan PPh final gitu ya. Kawan pajak di situ pun tambahan PPh final pun kawan pajak masih bisa melakukan self assessment, akhirnya menyadari bahwa tidak bisa merealisasikan investasi atau repatriasi dengan tarif 3% kalau nggak salah, tapi sebelum Direktorat Jenderal Pajak menetapkannya secara SKPKB. Jadi kalau nanti gagal invest, gagal repatriasi, kemudian menyadari hal itu, silakan mengungkapkan secara sukarela bahwa saya mau bayar tambahan PPh gitu karena gagal invest atau gagal repatriasi. Kalau kawan pajak tidak melakukan itu, nanti Direktorat Jenderal Pajak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, seperti itu. Oke, jadi udah jelas sekali nih ya Cak Daning yang ada di rumah, pemirsa setia Cak Pajak, bahwa tarif PPS ini tadi murah loh dibandingkan dengan kalau misalkan Cak Daning itu harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan kalau pembetulan mungkin atau nanti ada ditemukan harta. Ini dan lebih mudah sebenarnya. Dan lebih mudah, diberikan juga pilihan investasi-investasi yang banyak, silakan memilih. Mau memilih investasi yang mana sesuai dengan perhitungan dari Cak Daning semua, dari wajib pajak kan pasti sudah memperhitungkan. Terima kasih Cak Iping sudah memberikan pencerahan seputar tarif murah PPS untuk Cak Daning, pemirsa setia Cak Pajak. Yuk ikut PPS sebelum keretanya lewat lagi ya. Oke, siap, mantap. Kita akhiri episode Cak Pajak kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Cak Pajak, Cangkruan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Wani.